Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita mulai untuk pertemuan kelas ini yang pertama, tapi untuk materi yang kedua, materinya masih tetap yang kemarin sudah kalian lihat di akun atau di channel YouTube saya. Saya ingin masih membicarakan terkait dengan konsep probabilitas. Ini saya ulang-ulang lagi, saya ulang sampai beberapa kali sebagai pengantar. Jadi kita tidak bosan-bosannya selalu mengulang, biar lebih memahami lagi. Jadi apa yang mendasari kita untuk memahami probabilitas atau peluang? Pertama, perlu kalian pahami bahwa banyaknya kejadian. Kemarin yang kita bicarakan bisa sebuah kejadian atau eksperimen atau percobaan atau yang lain yang semakna dengan itu, pada dasarnya kita sulit untuk mengetahui dengan pasti. Contoh begini, kalian ke depan tidak bisa memprediksi secara pasti kalian mau ngapain. Contoh lagi, kalian memiliki keinginan untuk kuliah di kampus tertentu misalnya. Tidak bisa memprediksi secara pasti bisa diterima. Kejadian. Atau ada beberapa guru ingin memilih satu siswa dari siswa yang ada di dalam kelas, dari siswa yang ada di dalam satu kelas. Misalnya yang di dalam satu kelas ada 40 siswa. Ada guru yang ingin memilih satu siswa. Tentu masing-masing siswa tidak bisa memastikan siapa yang akan terpilih. Tetapi pada dasarnya dari kejadian atau eksperimen atau percobaan, kejadian itu luas ya. Tadi bisa saya contohkan, ingin kuliah, ada guru ingin memilih siswa, ataupun kejadiannya kalian ingin mencari pekerjaan, ataupun yang lain, itu kejadiannya luas. Dalam arti makna luas. Kan tetapi dari kejadian-kejadian atau eksperimen tersebut, kita dapat menentukan atau melihat fakta-fakta yang ada. Kemarin Bapak itu ada ruang sampel ataupun ruang kejadian. Ada hasil, ada kejadian. Kemarin ada 3 hal. Kalau kalian nonton video yang saya bagikan. Nah, dari fakta-fakta itu dalam ilmu statistik kita dapat digunakan untuk mengukur derajat kepastian atau keyakinan. Derajat kepastian atau keyakinan itulah yang disebut sebagai probabilitas. Ini konsep dasar yang saya ulang dari pertemuan kemarin. Nah, itu dulu sebagai dasar kita mempelajari probabilitas. Jadi, misal ingin memprediksi harga saham, kita tidak bisa secara pasti memprediksi bahwa harga saham itu akan terus naik.
atau melemah. Tetapi dengan melihat fakta-fakta yang terjadi, kita bisa mengukur derajat kepastiannya berapa persen mau naik, berapa persen mau turun. Itu kalau dalam persentase. Kalau dalam perbandingan yang nantinya kita sering pelajari, ya sama saja. Gitu. Ya ini konsep dasarnya dulu untuk dipahami. Nah, seseorang ingin mencalonkan diri menjadi bupati misalnya. Tidak bisa kita memastikan si A, si B, si C pasti jadi bupati. Nggak bisa. Maka perlu mengumpulkan fakta-fakta atau data-data yang ada untuk mengukur derajat kepastian. Ini yang dinamakan probabilitas. Mudah-mudahan di antara kalian nanti bisa menjadi seorang yang menggeluti tentang ilmu statistik sehingga bisa diperdalam terkait dengan materi ini. Oke. Jadi saya sudah memberikan banyak contoh tadi konsep dari probabilitas yang perlu dipelajari. Kemudian bagaimana kita menghitung derajat kepastian tadi kalau dirumuskan secara matematis. Nah, contohnya dulu begini. Saya berikan sebuah contoh. Misal ada sebuah koin. Ini gambarnya ada dua, tetapi mari kita sepakati kalau ini ada sebuah koin, di mana sebuah koin menunjukkan dua sisi. Ada sisi angka, perhatikan kursornya yang bergerak. Ada sisi gambar. Ini anggap saja satu koin. Dua gambar ini maksud saya ingin menunjukkan dua sisi. Di dalam satu koin ada dua sisi. Sisi angka, ada sisi gambar. Ada sebuah koin diundi. Kalau ada wasit dalam pertandingan sepak bola ataupun pertandingan yang lain, biasanya awal sebelum pertandingan dimulai diadakan tos pemilihan, mana yang milih bola, mana yang milih tempat. Ya kan, tos menggunakan koin. Ya mungkin koinnya tidak terlalu jauh berbeda dengan yang saya berikan contoh. Jadi satu koin itu terdapat dua sisi. Sisi angka dan sisi gambar. Apabila kita disuruh menentukan derajat probabilitas atau nilai kemungkinan ketika diundi muncul sisi gambar, kursornya diperhatikan, sisi gambar, kita ingin menentukan derajat probabilitas, menentukan sisi gambar, maka perlu diingat bahwa kemarin ada 3 hal. Harus ada percobaan atau kejadian atau eksperimen. Percobaannya adalah mengundi koin. Hasil atau seluruh kemungkinan yang bisa terjadi yang dinamakan sebagai ruang sampel. Saya ulang. Hasil atau seluruh kemungkinan yang bisa terjadi atau dinamakan ruang sampel ada 2. Bisa muncul sisi gambar, bisa gambar ini kursor, bisa muncul di sisi angka. Jadi ada 2
kemungkinan sisinya ada dua ya cuma kemungkinan, kalau tidak apa ya tergambar. Kemungkinan kejadiannya atau yang diinginkan, sisi yang diinginkan muncul itu adalah sisi gambar. Sisi gambarnya cuma satu aja ini. Sisi gambarnya cuma satu. Sehingga derajat kepastiannya adalah 1:2. 1:2. Jadi kalau dirumuskan secara matematis, peluang sebuah kejadian merupakan membandingkan dari seluruh cara membandingkan dari suatu kejadian dalam suatu cara dari seluruh cara yang mungkin bisa terjadi dengan kesempatan. Jadi kesempatan yang bisa muncul dibanding dengan seluruh kemungkinan yang bisa terjadi. Kesempatan yang bisa muncul dibanding dengan keseluruhan yang bisa terjadi. Atau kalian bisa mengenalnya dengan banyaknya kejadian, dengan banyaknya ruang sampel. NA kejadiannya yang diinginkan ada 1 dibanding 2. 2-nya adalah ruang sampel atau seluruh kejadian yang mungkin bisa terjadi. Ini 1 koin. Jadi secara matematis silakan Anda catat ini. Probabilitas membandingkan satu kejadian dengan seluruh kemungkinan yang bisa terjadi. NA, NS. NA itu adalah banyaknya kejadian yang diinginkan. NS adalah banyaknya ruang sampel. Oke, contoh yang berikutnya. Ini ada contoh yang berikutnya. Ada pengundian, bukan dilempar. Kalau dilempar nanti koinnya hilang. Jadi salah ketik ini ya. Ada pengundian 2 buah uang logam. Tadi 1, sekarang ada 2. Ada 2 uang logam. Nah, tentukan ruang sampelnya atau MS-nya tadi di bawah. Yang kedua, bila A menyatakan kejadian mempunyai sisi yang sama dari 2 uang logam tersebut, tentukan probabilitas A. Jadi untuk menentukan ruang sampel atau seluruh kejadian yang mungkin bisa terjadi. G itu menunjukkan gambar, A menunjukkan angka. G gambar, A angka. Kalau dijelaskan, kalau kita uraikan menggunakan tabel, maka seluruh kejadian yang mungkin bisa terjadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Apa saja? Kemungkinan pertama bisa muncul gambar-gambar, kemungkinan kedua bisa muncul gambar angka, bisa angka gambar atau angka-angka. Ada 4. Ada 4 kemungkinan dari seluruh kejadian yang bisa terjadi pada pengundian 2 buah uang logam. Nanti kalian bisa memutasikan uang logam pertama, uang logam kedua, dan seterusnya. Jadi ada 4 banyaknya ruang sampel atau seluruh kejadian yang bisa terjadi. Saya ulang, bisa muncul gambar-gambar, bisa muncul gambar angka, bisa muncul angka gambar, bisa muncul angka-angka. 4 ini yang dinamakan ruang sampel tadi yang disimbolkan NS. Nah, sisi-sisi yang menyatakan yang sama, sisi yang sama itu maksudnya sisi uang logam pertama gambar, kedua gambar, ini sisinya kan sama. Kalau angka sama angka ini sama maksudnya. Ada 2. Gambar-gambar dengan angka. Ada 2 kejadian yang diinginkan. NA-nya ada 2. Sehingga derajat
probabilitasnya. Derajat kepastiannya untuk muncul dua sisi yang sama adalah 2 dibanding 4. 2 itu tadi 2 sisi yang sama, 4 ini banyaknya ruang sampel. 2 dibanding 4 atau 1 dibanding 2 atau dituliskan 50% boleh kalau dalam persentase. Jadi nilai probabilitasnya ada 2 dibanding 4 atau 1 dibanding 2 atau 50% atau 0,5 juga boleh. Perhatikan para siswa sekalian, ini tadi kalau saya memberikan contoh 1 uang logam, kemudian contoh yang kedua 2 uang logam. Sekarang dalam tugas nanti kalian menulis apa yang saya terangkan tadi. Contoh 1 uang logam, contoh 2 uang logam, dan kalian memberikan contoh apabila ada 3 uang logam dan 4 uang logam. Jadi Anda memberikan 2 contoh. Apabila 2 uang logam atau 4 uang logam. Silakan, itu tugasnya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menambah pemahaman kalian dari penjelasan saya yang pertama kemarin. Oke, sampai di sini ada yang bertanya atau tidak? Silakan. Ada yang bertanya? Ada enggak? Nanti kalau tidak ada, ya sampai di sini dulu penjelasannya. Silakan nanti bisa diputar lagi berulang-ulang di channel YouTube yang saya bagikan. Jadi saya ulang, ya, kalian membawa catatan tadi apa yang saya terangkan dari konsep probabilitas. Dari konsep probabilitas, mana konsep probabilitasnya? Ini dari konsep probabilitas, kemudian perumusannya menggunakan contoh tadi 1 uang logam, 2 uang logam, ya kan? Mana tadi contohnya? Nah, ini yang 1 uang logam, terus yang ini yang 2 uang logam. Tambahkan, bagaimana kalau 3 uang logam? Kemudian bagaimana kalau 4 uang logam? Nah, yang 3 uang logam dan 4 uang logam setelah kalian memberikan catatannya dan dikirim ke Google Classroom, minggu depan saya terangkan yang 3 dan 4 uang logam. Bagaimana menentukan derajat kepastian ketika mengundi 3 uang logam ataupun 4 uang. Oke, saya ulangi. Ada yang bertanya? Silakan. Ada nggak? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Silakan nanti bisa diputar berkali-kali. Kalau belum paham, bisa diputar lagi, Oke, Muhammad Syafi'i mungkin nyalain mic, mau bertanya, silakan. Oke, nyala sendiri mic-nya. Oh, sekali mau bertanya. Enggak ya? Nah, kalau enggak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.